banyak orang juga yang melihat penampakan UFO di Indonesia dari tahun 1948. 48 sampai yang terbaru iya, gitu betul. ya. Terutama sejak tahun 2023 ya di Amerika, Kongres Senatnya dia disclosing. Mereka in contact with another being, ada UFO dan lain sebagainya. Pembentukan kantor resmi UAP ini. Oke, jadi ini ada yang namanya ARO, All Domain Anomaly Resolution Office. Itu apa? Semacam kayak beta UFO-nya Amerika, ya kan? Tapi resmi. Di tahun 2009. Setelah peristiwa gempa bumi besar di Padang, Amerika rupanya membawa man-made UAP, membawa logistik dan segala macam. Dia pernah meramalkan kejadian 911 segala macam itu kejadian. Nah, dia ini bilang salah satunya adalah 2025 suddenly ada UFO yang lewat dan landing. Ya. Mungkin setelah ini manusia akan punya teman lagi. Tadi gue pikir lu reptilian, men. Kembali lagi di diskusi Taman Belakang bersama gue Christian Sugiono, Bule PL99, dan di video kali ini topiknya seru banget nih karena kita kedatangan Mister. Kalau di PL kan ada Sandi Uno, nah ini Sandi UFO gitu ya. Nah, Pak atau Bro Al Sandi Suarjono PL92, seorang UFO entusias yang juga merupakan co-founder dari komunitas Beta UFO ya. Perkumpulan Beta UFO. Perkumpulan karena kami sudah Beta menjadi UFO. perkumpulan sekarang ya, Siap. berbadan hukum. Bro, boleh intro lagi mungkin yang lebih dalam mengenai lo. Waduh, ya gue udah ikut dari dari Beta UFO itu dari tahun 97. Jadi 97 itu berdirinya Beta UFO itu 26 Oktober. Dan ya saya termasuk mengembangkan lah dari awal itu ya, karena saya membantu IT-nya segala macam, dan pada akhirnya mereka minta saya untuk jadi salah satu co-founder dari Beta UFO Indonesia. Oke, boleh ceritain secara singkat gitu ya. Beta UFO itu apa? Jadi itu sekarang udah perkumpulan seperti saya katakan tadi, berbadan hukum. Kami itu kumpulan dari banyak orang-orang yang sangat antusias dengan penampakan atau peristiwa fenomena UFO di Indonesia. Jadi di dalamnya ada berbagai ahli, ada berbagai macam bidang, ada yang mempelajari astronomi, mempelajari mengenai hal seperti apa ya, supranatural things gitu, metafisik gitu ya. Nah, gabung semuanya nih di Beta UFO, dan kami bicara tentang apa yang ada di Indonesia, dan banyak sekali penampakan UFO, dan juga UFO saya juga pernah bilang UFO pernah jatuh di Indonesia gitu ya. Jadi kami sangat terbuka lah untuk banyak orang juga yang melihat penampakan UFO di Indonesia. Kami juga punya database-nya, ada 400 bukti penampakan. Iya, betul. Yang terjadi di Indonesia dari tahun 1948 sampai yang terbaru iya, gitu betul. Seru ya. Harusnya lebih dari itu, karena orang Indonesia suka nganggap sesuatu yang aneh itu anggapnya mistis kan gitu. Begitu ngelihat cahaya gitu, mereka lebih pikir itu adalah peristiwa-peristiwa mistis dibandingkan itu mungkin adalah UFO yang sedang bergerak. Seru ya. Gue juga sangat senang dengan tema ini, dan kita bisa ngobrol banyak sih ya. Nah, tapi di video kali ini kita akan bahas satu tema gitu. Tapi sebelumnya gue akan tanya sama lu, Bro. Berarti lu percaya bahwa alien itu ada? Ya, percaya dong. Alien dan UFO itu ada? Harus percaya, karena gak manusia aja yang ada di alam semesta ini. Gue juga percaya. Ya kan kita lihat bahwa alam semesta itu ada berapa triliun bintang malah. Ya kan, terus kalau kita lihat sekarang alam semesta itu berkembang seperti semacam bukan tabung ya, tapi kayak lonceng, makin lama makin besar gitu. Dan itu menunjukkan bahwa pasti ada peradaban, pasti ada makhluk lain di luar bahwa manusia. Kita manusia Homo sapiens yang ada di bumi ini, kita bukan spesies sendiri yang intelligence, tapi ada another creature atau spesies lah kita bilang ya, yang juga intelligence, bahkan mungkin lebih pintar dari manusia yang ada di luar sana. Tentu, dan ada beberapa teori juga mengatakan bahwa manusia itu ditaruh di the third rock ini kan sebagai
sebagai the breeding di sini gitu. Betul. kan. Jadi kenapa mereka tidak menyentuh kita, mereka memperhatikan kita, mengawasi dari jauh. Nanti gitu. kita akan bahas mengenai itu mungkin di topik yang lain. Ini banyak banget soalnya bisa dibahas. Betul. Tapi gue ngelihat gini ya, gue juga percaya dengan alien, gue juga percaya dengan UFO dari kecil. Dari dulu gue sangat tertarik dengan topik seperti ini dan gue banyak membaca, juga banyak research. Tapi kebanyakan orang lihat bilang ini konspirasi teoris, mungkin gitu ya. Tapi ada 1-2 hal mungkin yang perlu kita pertimbangkan, kita angkat lebih bahwa ini bukan sekedar konspirasi teoris. Jangan-jangan ini beneran. Betul. Dan gue ngelihat kecenderungannya belakangan ini di dunia, terutama sejak tahun 2023 ya, di Amerika, Kongres Senatnya dia disclosing, dia membuka classified information yang selama ini mungkin Pentagon atau militer itu pegang, dan kemudian dibuka bahwa ada yang bersaksi dan bilang bahwa ya mereka in contact with another being, ada UFO dan lain sebagainya. Betul. Kok tiba-tiba dibuka? Apakah di dunia ini nih kita saat ini sedang dipersiapkan untuk sebuah masa pengungkapan bahwa ya ada yang namanya alien, UFO itu ada, tapi harus diungkapinnya pelan-pelan supaya kita nggak kaget. Itu gimana Mas? Menurut Mas? Ya, pertama seperti ini dulu yang kita harus pahami, bahwa disclosure itu terjadi karena kombinasi tekanan nih. Dari publik, ya, dorongan dari anggota senat mereka gitu kan, para praktisi, juga peningkatan dokumentasi militer Amerika tentang UFO. Jadi mereka push, udah sekarang waktunya kita bahas ini secara umum, secara transparansi. Bener nggak bahwa ada UFO? Dulu disebutnya UFO, sekarang digantinya UAP, ya kan, Unidentified Aerial Phenomenon. Unidentified Aerial Phenomenon, UAP ya. Ya, UAP. Karena UFO itu udah terlalu sci-fi lah. Orang pikir itu udah bagian dari cerita-cerita yang sudah lebih ke pop, kontemporer. Orang bicara tentang dianggapnya kurang serius maksudnya kalau UFO ya. Kalau menggunakan kata-kata UFO, mungkin terlalu populer, terlalu mainstream. Ya. Jadi makanya dibuat sebagai UAP. Jadi itu transparansi ini harus dilakukan, karena mau nggak mau kita harus membukakan ini kepada seluruh masyarakat dunia bahwa kita tidaklah sendiri. Dan itu yang sudah dilakukan oleh Amerika. Ya, sekarang Amerika sedang ada di dalam proses pembukaan atau pengungkapan daripada peristiwa fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, mungkin kita bisa lihat selama 3 tahun ini. Jadi ini adalah tahun ketiga dari seri pengungkapan disclosure-nya UAP di dunia. Nah, ini saya mau masuk dulu. Yang pertama itu adalah di tahun 2023. Kami menganggapnya ini sebagai itu langkah untuk mulai awal daripada transparansi itu ya, karena memang di sini banyak sekali peristiwa seperti saya tulis di sini. Ada NASA merilis laporan studi independen ya, bahwa tidak ditemukan bukti UAP nih katanya. Tidak ditemukan. Karena mereka against kan secara. Siapa? NASA against. Betul ya, against. Oke. Karena mereka pasti akan bilang, oh itu tidak ada dasar, tidak ada bukti yang bahwa itu berasal dari outer space, dari luar angkasa. Itu dilakukan terus. Nah, ini tantangan utamanya, kurangnya data yang dapat direproduksi dari itu. Jadi kita harus nunjukin nih supaya NASA percaya, masyarakat percaya, kita harus punya bukti, database, informasi, keterangan. Nah, ini yang sedang dibukakan starting tahun 2023. Ya, tentunya ada rekomendasinya, ada pendekatan-pendekatan tertentu yang kita lakukan secara melakukan bukti ilmiah dan juga dari AI. Ya, perkembangan AI ini luar biasa kan sekarang gitu. Jadi AI juga bisa menganalisa, misalnya satu gambar UFO, dia akan menilai ini gambar ini benar atau tidak. Bisa diverifikasi atau tidak gitu. Ya, seperti itu, Bro. Itu yang pertama, yang NASA yang ini. Lalu selanjutnya pembentukan kantor resmi UAP ini.
Oke, jadi ini ada yang namanya ARO, All Domain Anomaly Resolution Office. Itu apa? Jadi dia itu membentuk unit ini untuk menyelidiki dan melaporkan UAP. Semacam kayak beta UFO-nya Amerika, ya kan? Tapi resmi. Tapi resmi dari negara. Resmi dari negara. Oke. Yang melakukan penelitiannya secara lebih sistematis ya. Kalau kita kan dari pemikiran. Kalau ini benar-benar melakukan hal-hal yang seperti ilmiah lah. Betul. Mereka akan melihat suatu, misalnya ada satu foto penampakan UFO, mereka akan menilai itu bahwa penilaian UFO itu benar adanya gitu. Bukan ya misalnya ada yang di-abduct, mungkin mereka akan di hypnotize atau apa gitu untuk membuktikan bahwa itu bisa dipercaya. Jadi ini ARO ini yang dipercaya mereka untuk oleh pemerintah Amerika untuk melakukan investigasi dan transparansi ini. Ya makanya disinilah mereka setiap tahun 2023 sudah dilakukan bulan April Mei juga, dan ini juga tahun ini juga dilakukan di bulan April Mei. Mereka melakukan pembicaraan di parlemen, di parlemen atau di senat mereka itu untuk bicara mengenai fenomena ini. Ya, Amerika pelan-pelan ngebuka gitu ya. Dan tentunya kalau Amerika ngebuka something kan itu jadi konsumsi media dan dunia. Satu dunia tahu gitu ya. Ini kan karena beda lah Amerika. Betul. Nah, ketika satu dunia udah mulai tahu bahwa UFO, alien yang selama ini mungkin kita tahunya cuma di pop culture, di film, di kartun, di movies, Marvels gitu-gitu, ternyata ada beneran. Apa sih yang mau apa yang mau di-expect gitu sama orang-orang itu supaya kita tahu bahwa ada loh. Terus so what gitu. Menurut Mas apa? Ada dua hal. Yang satu bersifat ancaman, atau yang satu yang seperti banyakkan orang berpikir bahwa waktu saya kecil berpikir, kenapa saya suka UFO? Saya penyakitan waktu kecil, Mas Bule. Jadi bentar jalan bengek. Ya ini waktu saya melihat adanya alien UFO, saya percaya teknologi mereka ini bisa nyembuhin saya gitu. Yeah. Jadi kan ada satu sisi threat, satu sisi positively mereka akan membantu manusia. Nah itu. Nah kalau dari ini semua, nanti di netizen ada orang yang percaya UFO itu selalu bilang sama saya, kan nggak semuanya nyerang kita gitu. Tapi tetap kita harus, pertama itu adalah kita bukan melakukan apa sih? Misalnya defense lah. Yeah. Kita harus melakukan defense terlebih dahulu bahwa mereka itu lebih canggih daripada kita gitu, lebih luar biasa daripada kita. Stephen Hawking pernah mengatakan, jangan sampai kejadiannya seperti Columbus datang ke Amerika dan mereka mengkolonialize Amerika pada saat itu gitu. Dan kalau misalnya itu datang, yang harus kita persiapkan adalah kita harus ready. Nah makanya nanti, ini baru di 2023, di 2025 nanti kita lihat salah satunya mereka adalah kepingin adanya suatu peraturan atau suatu undang-undang yang menjaga supaya ketika terjadi serangan drone atau serangan UAP yang mereka sudah, sebenarnya itu bukan serangan sih, tapi penampakan itu beberapa bulan yang lalu itu sempat mengkhawatirkan masyarakat Amerika. Penampakan apa? Penampakan orbs dan UAP yang banyak di New Jersey segala macam. Dan segala macam itu ya. Dan itu kan hampir merata di seluruh negara bagian itu. Betul. Ya. Dan itu yang membuat mereka takut bahwa itu akan menjadi serangan alien atau serangan UFO di UAP di masa mendatang gitu. Sebenarnya banyak sih, gue juga agak aneh nih sama Amerika nih ya. Sejak disclosure, sejak 2023 ini yang di Senat itu, kemudian di Meksiko juga ada ya. Meksiko tuh dia si Kongresnya ngebuka ada satu peti isinya alien gitu betul. Terus yang ada bikin jokesnya ternyata alien ini, is it cake? Ya it's a cake, katanya kue gitu. Tapi itu kan joke-nya, meme-nya. Nah, tapi itu benar. Iya. Terakhir mengatakan itu benar. Betul, gue juga ngeliatnya begitu. Kalau enggak ngapain orang staging? Gue kadang-kadang pesimis sama Amerika ya. Namanya Amerika negaranya kadang-kadang suka bikin false flag. Pura-puranya ini dia kan jago acting lah negara Amerika lah. Udah dramatisir. Nah, ketika sejak 2023 ini kok ada kejadian-kejadian aneh. Kayak contoh sebenarnya kebakaran di Maui, yang di Hawaii. Yang kebakaran, terus juga kemarin di LA. Di LA kan kebakaran hebat tuh.
Betul. Nah, segala macam, terus ada yang bilang itu ada direct energy weaponnya UFO lah, apa nggak tahu nih sumber apinya dari mana, apa tiba-tiba tuh ngenain satu area yang isinya orang-orang kaya persis kayak waktu di Maui, dan ada area tertentu yang nggak kebakaran tapi area tertentu kebakaran. Nah ini gue juga aneh sih. Ini kita udah mulai masuk agak konspirasi teori sih. Oke. Tapi ini menarik sekali apa yang lu katakan, Le. Karena waktu kejadian beberapa hari lalu yang Portugal dan Spanyol mati lampu total itu sampai saat ini mereka belum bisa ngejelasin kenapa mati ada lampu. apa ya? Iya, ada beberapa bukan foto sih, sebenarnya video dari apa yang saya pernah lihat itu ya di sebelum kejadian mati lampu itu, di langitnya Prancis atau Spanyol itu ada cahaya-cahaya juga, dan mereka menganggap itu bahwa ada disturbance dari atmosfer. Ya. Oh, itu officialnya ngomongnya gitu maksudnya? Beberapa orang mengatakan seperti itu. Mereka belum bisa mengatakan itu, kan mereka takutnya cyber attack atau segala macam. Tapi sebenarnya itu yang kejadiannya lebih ke alam. Dan kita nggak tahu alam dalam tanda kutip gitu ya. Oke. Jadi memang ya yang seperti Bro bilang tadi kan, jelas kan di Maui dan apa gitu ya, seperti itu. Semacam gitu ya, diganggu gitu ya. Di 2024 tuh tadi kan udah awal keterbukaan. Nah sekarang ini ada pendalamannya di 2024. Udah mulai ada laporan historis dari Aero-nya gitu ya. Aero-nya udah mulai dapat investigasi dari tahun 45. Tapi ya ini setiap kali mereka menganggap bahwa ya tanpa bukti, tanpa apa gitu ya. Jadi maksudnya Aero kan udah setahun bekerja, dia udah mulai dapat data-data. Betul. Kemudian hasilnya dia capnya apa? Verified gimana? Ya belum bisa diverifikasi karena Senat ini kan banyak-banyak ahli tuh, berpendapat satu dengan yang lain gitu. Dan yang itu yang membuat belum bisa diterima nih, skeptisnya sangat tinggi sekali gitu. Tapi mereka tetap melanjutkan. Kenapa tetap melanjutkan? Karena disinilah ada namanya NDAA, National Defense Authorization Act ya. Ya itu membentuk semua arsip-arsip dikumpulin semuanya itu supaya nanti bisa dibukakan. Jadi gini, karena itu kan arsip yang orang bikin laporan kan banyak-banyak nih, dari militer, dari FBI, dari apa. Nah itu kan harus dikumpulin. Nah itu yang butuh waktu yang luar biasa. Dan ini dilakukan oleh mereka di namanya NARA itu, di arsip nasionalnya mereka gitu ya. Ya saya rasa sih dia lebih ke arah masih sistematis, organisasi, sistem dan segala macam. Saya rasa masih early ya. Ya masih early lah. Kita mesti disinilah, makanya saya memberikan kesimpulannya bahwa yang jelas pemerintah Amerika Serikat melangkah ke arah transparansi. Itu yang pertama. Kalau Amerika Serikat melakukan transparansi, habis itu diikuti oleh beberapa negara Eropa, ada Perancis, ada Jerman. Nah, saya rasa ini memulai sesuatu hal yang baru lah, bahwa it's not only a story, but it's not only phenomenon, it's a fact. Itu dia. Lalu yang kedua ya, itu fokusnya ini yang sedang mereka lakukan adalah dokumentasi ya, ngumpulin teknologi, evaluasi dan segala macam. Nah ini mereka menganggap belum ada bukti empiris makhluk ruang angkasa, ya. Namun yang terakhir dia bilang investigasi dan keterbukaan terus berjalan. Artinya gue nggak tutup diri lah, gitu. Mungkin nanti ini belum ada ini, tahu aja nanti ada yang akan nunjukin lebih ini lagi. Nah kita lanjutin deh. Nah ini salah satu senat ya. Ini siapa dia? Namanya Luna. Ya kan. Dia itu salah satu yang ada di dalam senat itu, dan mereka ini sedang membicarakan lagi namanya UFO Investigation Timeline untuk tahun 2025. Nah ini kita udah masuk bulan apa nih? Week of May 12. Bentar lagi dia akan masuk ke full committee hearing. Kapan? Oh berarti di bulan-bulan ini ada hearing lagi? Iya ini kan bulan-bulan hearing. Bakal ada hearing lagi ya? Betul. Ini akan berkembang men. Iya, ini seru. Sekarang kita ngomongin dasarnya ini dulu, tapi next time kita ngomongnya lebih ini lagi. Oke. Ini apa mas? Ini foto ada satu di slide-nya, rilis foto UFO 1000 kaki oleh whistleblower Pentagon. Coba ceritain. Whistleblower ini namanya Luis Elizondo. Ya, dia mengatakan ada foto nih, dia menunjukkan foto mengenai UAP dalam bentuk cakram, piringan. Itu 1000 kaki.
kira-kira. Gedenya 1000 kaki. Ya Luasnya. 304,8 meter lah. Kayak 3 kali lapangan bola. Oh ya, it's a huge man. Jadi di wilayah Four Corners ya di Amerika Serikat. Nah ini diambil oleh pilot maskapai komersial pada tahun 2021. Ya, tapi ada yang bilang gitu, wah ini mah yang skeptis tuh kan ada ahli yang bernama Mike West berpendapat bahwa gambar tersebut kemungkinan besar menunjukkan lingkaran irigasi atau itu crop circle. Ya, begitu ya. Iya. Jadi udah ditunjukin buktinya, tetap dibantah lagi. Dan ini yang menarik yang saya belum jelasin di 2023. Ada seorang whistleblower juga bernama Michael Herrera. Nah, Michael Herrera ini pernah bersaksi bahwa suatu waktu dia pernah ada di Indonesia di tahun 2009. Setelah peristiwa gempa bumi besar di Padang, Amerika rupanya membawa man-made UAP buatan Amerika untuk membawa logistik dan segala macam ke Padang. Sebentar. Jadi maksudnya Amerika membawa tuh artinya dia mengirim logistiknya dengan menggunakan dalam tanda kutip UFO. Iya, man-made UFO. We call it man-made UFO. Okay. Jadi UFO itu sekarang udah harus dilihat ada bermacam-macam, bukan hanya kan karena kok Amerika bisa buat begitu gitu. Karena setelah peristiwa 1947 di Roswell itu banyak sekali teknologi asing yang diambil, namanya reverse engineering, ya kan? Nah, pada saat mereka bicara seperti itu, ya mereka against gitu. Ya, nanti kalau mau nonton dokumenternya tuh di Alien Investigation, kan lagi banyak tuh Alien Investigation. Kalau nggak salah itu di season yang pertama dan yang keempat apa episode yang keempat. Oke. Nanti kita nonton. Nanti kita nonton ya. Bahwa di situ dikatakan Michael Herrera bilang ya apa yang saya ngomongin dia dimentahin. Oke. Padahal itu kejadiannya luar biasa kan. UFO man-made Amerika ada di Padang. Bukan makan Padang bro, tapi memang benar-benar di Padang gitu. Nah ini juga yang menarik ini. Ini film namanya The Age of Disclosure. Saya juga beberapa kali bilang kalau film ini dapat saya mau ngajakin nonton bareng rame-rame. Kapan sih pemerintahnya? Jadi sebenarnya Mas jelasin dulu. Ini ada apa? Film apa nih? Nah ini film dokumenter ini film dokumenter katanya kalau orang nonton ini udah pasti percaya UFO. Karena semuanya di dalamnya itu ada pejabat-pejabat tinggi, ada 34 pejabat di Amerika yang akan bersaksi di film ini mengenai UAP. Film ini sudah diproduksi, sudah di-syuting, sudah tapi belum tayang. Di premier, tapi belum ditayangin. Kenapa? Belum mereka nahan. Mereka belum tahu mau itu kapan? Secara streaming atau apa itu. Ya kami lagi nunggu nih. Ya, jadi buat para UFO entusias dan entusias ini satu film yang ditunggu-tunggu ya. Betul, karena gue juga pengen lihat sih. Film ini akan mengubah paradigma kita tentang UFO selama ini. Oke. Namanya The Age of Disclosure. Kalau saya terima film ini, kita nonton bareng-bareng sama Platoon sama semuanya. Ya, kita bahas sama-sama gitu ya. Nah ini perkembangannya nih di tahun 2025 tentang tadi yang NDAA itu bro. Bahwa mereka bekerja sama dengan task force baru untuk melawan sistem pesawat tak berawak atau drone yang tadi itu. Kolaborasi ini bertujuan meningkatkan koordinasi dalam mendeteksi dan merespon ancaman dari UAP dan drone asing. Bayangin. Berarti ini kan udah masuk ke dalam undang-undang nanti, undang-undangnya mereka. Kalau kita bicara itu, makanya kita akan menjawab kenapa mereka punya Space Force sekarang gitu kan. Ya, Space Force pertama kali itu dibuat untuk meneliti sebenarnya sampah di antariksa bro. Sampah tuh banyak banget, satelit dan segala macam. Rupanya bukan itu bro. Ada yang lain ya. Ada yang lain. Nanti kita bahas yang lain ini ya. Dan ini artinya bahwa kebijakan bukan ketakutan atau bukan kekhawatiran, tapi ini mereka menjaganya di dalam kebijakan publik bahwa ancaman ini harus dijaga jangan sampai kejadian dengan undang-undang.
Nah, Mas, kan banyak whistleblower ya. Kalau misalnya di Amerika dia bersaksi, dia bilang katanya pernah melihat, dia mengasih bukti atau apapun. Mungkin kalau itu menyinggung negara atau sangat-sangat rahasia itu bahkan kadang-kadang kita tahu whistleblowernya hilang. Iya. Bahkan ada yang mati. Mati. Iya kan, tiba-tiba mati mendadak gitu. Nah, terus gimana tuh? Ya makanya harus dilindungi. Nah, makanya Aero di sini tahun 2025 salah satunya mereka naruh ini di dalam kebijakan mereka bahwa whistleblower ini salah satunya akan dilindungi. Mereka boleh bicara dengan bebas, dengan transparansi dan dilindungi oleh negara. Gitu, seperti itu. Jadi kalau misalnya Mas Bule ketemu UFO, silakan ngomong, nggak usah takut-takut lagi gitu. Tiba-tiba hilang gitu kan. Ya, jadi ini yang salah satu di 2025 ini perkembangannya sampai sejauh itu. Nah ini dia nih, ini harapan kedepannya nih. Karena waktu Presiden Trump baru jadi presiden, dia udah menandatangani beberapa dokumen, salah satunya pembukaan tentang JFK dan segala macam ya. Nah ini yang kita harapkan adalah salah satunya nih, Republican dan Trump itu akan membukakan informasi-informasi atau dokumen-dokumen rahasia negara tentang UAP ke dunia. Kalau nggak salah sih, saya pernah dengar sesuatu, dia bilang saya akan bukakan itu. Iya. Iya, dia akan bukakan itu. Harusnya gitu sih. Ya kan, kita tahu gayanya dia kan ya. Sebelum perang dagang ya lebih baik bukain soal ini. Ya saya rasa ini hal-hal yang mengenai disclosure yang secara ringkas padat yang bisa saya sampaikan sama Bule. Mas, mengenai disclosure, mengenai pengungkapan bahwa ada UFO, ada alien ke dunia ini gitu. Kenapa sih itu selama ini, pertama kenapa kalau memang ada, kita agak sedikit konspirasi teori-teorian gitulah supaya ngobrolnya santai gitu ya. Kalau memang ada dan sudah ada bukti, pertama kenapa ditutupin ya? Menurut Mas apa? Kenapa sama pemerintah ditutupin? Kalau misalnya ketika Rockwell Incidents dan lain sebagainya nggak pernah dikonfirm bahwa, tapi selalu bilang oh ini itu. Ini yang utama ya. Yang pertama itu biasanya mereka menahan supaya tidak terjadi chaos. Karena kalau berbau sesuatu yang terestrial seperti ini ya, atau ultra terestrial atau apapun itu, suddenly orang-orang, karena manusia itu kan ada kepercayaannya masing-masing. Itu yang pertama. Ada agamanya, ada kepercayaannya, dan itu takut chaos. Takut berubah tatanan. Padahal kami selalu mengatakan bahwa itu tidak akan mengubah tatanan apapun. Karena tetap kedaulatan Tuhan itu luar biasa. Karena Tuhan bisa menciptakan segala makhluk di alam semesta gitu kan. Ya tapi untuk beberapa komunitas ini sangat akan mengganggu. Makanya pemerintah itu menjaga sedemikian rupa agar peristiwa ini tidak diketahui secara publik dan mengguncangkan psikologi publik. Atau jangan-jangan pemerintah yang tahu, pemerintah Amerika segala macam, dia mau keep segala macam informasi mengenai, let's say ada UFO jatuh di Rockwell, Area 51 ya. Roswell, Area 51. Terus dia reverse engineering, kan dia dapat teknologi supaya dia doang yang keep. Kan bisa juga dong. Itu gitu. Another things lagi. Itu another things lagi. Tapi ini kan baru saya bilang yang pertama untuk jaga chaos. Yang kedua udah disampaikan sama Bule. Jadi ya kita dapat mainan baru, kita nggak mau dibagi-bagi. Kuasain dong gitu kan. Coba bayangin ya, semua apa yang mungkin ya, apa yang kita lihat sekarang di tempat ini semua, yang paling analog cuman mic doang, ya kan. Televisi tahun 53 masih segede, ini udah lebih tipis sekarang. Tapi ini komputer itu tahun 53 masih seruangan ini men, ya kan. Suddenly bisa jadi sekecil ini sekarang dalam waktu 40 tahun. We call it the reverse engineering. Kenapa kok? Itu kan teknologi. Ya sekarang saya tanya, apa yang dilakuin manusia selama 2000 tahun dari zamannya titik nol? Gue juga mikir sejak Roswell ya, tahun 60 ya, tahun berapa itu? 47 men. Tahun 47 ya. Tiba-tiba teknologi Amerika tuh berkembangnya cepet banget. Tiba-tiba dia, ya kita nggak tahu ini terlepas this is fake, a hoax atau enggak, cuman dia moon landing. Tiba-tiba dia ini. Yang pertama menurut saya bohong.
yang tapi moon landing ya. Iya, yang kedua, ketiga itu benar. Ya betul. Nanti moon landing kita bisa bahas di episode lain ya. Itu. Karena itu ada yang menarik dan setelah itu kenapa manusia nggak ke bumi lagi? Itu juga menarik untuk manusia dibahas. Manusia nggak ke bulan lagi maksudnya? Manusia nggak ke bulan lagi. Karena mereka menganggap bulan itu the mega structures. Ya. Nanti kita ngomong lagi. Ya, hollow structure juga gitu. Oke, nah jadi pemerintah waktu itu menahan-nahan disclosing informasi ini karena takut chaos, atau juga mungkin bahwa mereka punya sesuatu informasi yang mereka nggak mau share, jadi mereka mau reverse engineering dulu untuk kemajuan teknologi negaranya gitu ya. Nah kemudian sekarang mulai ada tekanan-tekanan untuk disclosing. Betul. Tentara militer Amerika juga bersaksi yang tadi kita bahas di awal di Kongres itu. Kenapa sekarang eranya mulai berubah bahwa pelan-pelan yang tadi pertanyaan gue di awal, seluruh umat manusia di dunia ini mau dipersiapkan untuk bahwa alien ada loh. Kenapa? Kok? Apakah sudah waktunya sebagai praktisi, sebagai pengamat dan sebagai aktivis entusias mengenai ini? Kenapa menurut Mas ini perlu dibuka? Ya perlu dibuka lah, karena memang kita nggak sendirian. Sebenarnya kan udah berapa puluh tahun yang lalu. Ya kita ngelihat ini sebenarnya kalau di Amerika tuh udah bermacam-macam. Ada Majestic Group, ada Blue Book Project. Semuanya sebenarnya kan semuanya mempelajari UFO. Itu bukunya sampai sebel ini, sampai dibikin film serinya juga sampai beberapa season itu Project Blue Book. Sebenarnya kan udah ada gitu. Kenapa kita tidak secara fair enough untuk mengakui bahwa kita tuh nggak sendirian bro, gitu loh, ya kan? Dan nah ini menarik. Tahun ini katanya akan terjadi the first global contact. Tahun 2025. Ada seorang paranormal bernama Baba Vanga. Tahu kan? Yang buta itu dari Bulgaria. Ya, dia sebutannya kayak Nicodemus ya. Nostradamus. Yeah. Oke. Kok jadi tadi barusan kelewat. Kita ini udah mulai sudah mulai ada frekuensi dari luar angkasa ini. Ya, jadi dia pernah meramalkan kejadian 911 segala macam itu kejadian. Nah, dia ini bilang salah satunya adalah 2025 waktu terjadi acara olahraga yang besar, suddenly ada UFO yang lewat dan landing. Bentar, Baba Vanga dia meramal di 2025 akan terjadi ada penampakan UFO lah. Bukan penampakan UFO. UFO benar-benar landing. UFO landing atau lewat dia nggak describe, tapi di sebuah event olahraga besar. Betul. Jadi ada apa tahun ini kita? Many eyes will see gitu. Many eyes will see. Tahun ini kita ada apa ya? 2025 bola enggak ya? Bola enggak. Aduh, apa enggak tahu ya. Mungkin footballnya mereka American football gitu, atau apa, I don't know. Tapi itu yang katanya Baba Vanga. Itu yang menariknya. Itu sedang kami tunggu-tunggu juga. Iya, gitu. gue juga nunggu banget lah kalau gitu. Cuman kadang kecewa bro. Betul. 2012, kalau 2012 kan kita tahu Mayan kalender bubar ya. Dibilang, 2012 kiamat dulu gitu kan. Gue sangat menunggu, tapi bukan nunggu kiamatnya, tapi gue melihat apa yang terjadi. Kemudian gue ngeh London Olympic. Oke. London Olympic tuh syarat dan kental banget dengan simbolisme. Oke, itu kita bicara yang lain lagi. Tapi sebenarnya gini, mungkin menurut saya persepsinya selama ini dari para ahli salah tentang 2012. Sebenarnya bukan terjadi kiamat, tapi sebenarnya levelnya bumi setelah 52.000 tahun itu satu baktum, 52.000 tahun itu kita lagi naik level di alam semesta. Makanya salah satunya adalah disclosure ini. Mungkin setelah ini manusia akan punya teman lagi, Pleiadians, insectoid, bukan insectoid lah, reptilian, I don't know. Reptilian yang jahat. Reptilian makan orang. Tadi gue pikir lu reptilian, men. Tapi untungnya waktu tutup mata dia nggak begini, men. Serem gila kalau begitu. Karena reptilian yang bisa ngambil postur kita. Ya.
Dia bisa shape shifting. Betul. Bisa berubah. It's Jadi banyak juga yang percaya bahwa sekarang nih reptilian ini lagi mondar-mandir nih. Saatnya mungkin di dalam kongres, di dalam senat, betul. di dalam pemerintahan bentuknya manusia, karena mereka punya agenda untuk agendanya mereka dan mereka susup sebagai manusia. Itu ngeri ya. Betul gitu. sekali. Tapi seru sih. Itu another things lagi yang kita bisa bicarain. Gue sih sangat-sangat dengan disclosure ini gue sangat-sangat looking forward gitu ya. Dalam artian gue benar-benar pengen nunggu momen ketika nanti sebuah negara, misalnya let's say in this case Amerika, Donald Trump di CNN ngomong terus dia bilang, "Man, we are not alone." Nah, itu kayak, "Woi, sama siapa?" Ternyata dia kenalin aliennya gitu. Tapi kan itu bayangan imajinasi gue aja gitu ya. Tapi gue sangat menunggu untuk tahu what's next gitu. Ketika manusia udah tahu bahwa we are not alone, kemudian tuh apa? Kalau kita percaya tadi ya mungkin tatanan itu bisa chaos. Gue sih percaya itu bisa chaos. Tatanan berubah sih gue yakin itu akan menggoncang tatanan yang established. Mau itu sosial, politik, bahkan agama dan lain sebagainya gitu. Apalagi kalau alien itu datang dengan sebuah ancaman. Betul. Jadi ini bro, gue pernah beberapa kali ketemu dengan para indigo. Ya, mereka yang bisa punya sixth sense lah ya. Nah, kami berdiskusi tentang alien dan UFO. Mereka selalu bilang bahwasanya kalau bisa kita tidak ketemu sama mereka gitu. Kenapa kita tidak ketemu dengan mereka? Karena ketakutannya mereka kayak ketakutan bicara sama saya. Mungkin salah satunya kita takut ditindas atau paling ringan dibully kali ya, dikeme lah ya, dikeme lah ya. Mereka ada ketakutan seperti itu. Kalau bisa sih enggak. Tapi ada juga memang ini kebagi kedua nih. Para believers ini kebagi dua. Yang satu itu preparation, mereka bikin jadi, kalau di Amerika tuh ada the preppers man. Doomsday prep itu ya, doomsday preppers. Itu doomsday preppers itu, mereka itu siapin buat salah satunya untuk invasi alien. Wah itu luar biasa itu. Artinya kalau dapat serangan mereka bisa ready untuk survive gitu. Nah ini saya di Indonesia saya rada kurang memikirkan juga bagaimana kalau misalnya ada serangan alien di Indonesia. Kami punya grup, kami sedang bikin protokol. Oke. Ya. Kalau terjadi sesuatu. Untuk bisa kami memberikan masukan kepada pemerintah. Gitu. Oke, seru banget grupnya. Ya. Jadi ini ada beberapa ahli gitu di situ kita punya. Nah salah satunya gini, kita kan paling kuat angkatan darat. Jadi yang harus turun nanti angkatan darat. Ya. Dan angkatan darat kita kan jago gerilya. Nah, kita harus bergerilya. Seperti itulah kira-kira pembicaraannya lah. Jadi karena kita nggak punya Space Force. Kita nggak punya Space Force. Saya rasa ini semua adalah awal dari kita untuk membuka diri. Artinya membuka wawasan kita. Kita jangan menyempitkan diri kita bahwa hanya manusia aja ada di alam semesta. Kita harus membuka diri bahwa kita harus bersiap ke masa mendatang. Kita banyak sekali tantangan-tantangan, bahkan AI saja, artificial intelligence saja akan bisa menjadi pembantu kita atau musuh kita kalau jadi Skynet, ya bukan? Betul. Jadi ini yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman semua ini, bukan hanya kumpulan kita di grup IKPL atau teman-teman PL, tapi seluruh warga Indonesia saat ini ya. Kita membuka diri kita, wawasan kita bahwa anything can be happen dan we have to prepare. Itu aja brother. Siap, seru banget bro topik kita kali ini. Mudah-mudahan kita ada video-video selanjutnya nih ya. Amin. Khusus buat teman-teman nih kalau misalnya memang penonton channel kita dan suka dengan topik-topik ini, mudah-mudahan nanti gue sama Mas Andi kita akan reguler lah ngebahas topik-topik yang nyerempet mengenai alien, UFO, konspirasi teoris dan lain sebagainya. Siap. Oke, siap. Thank you Mas. Semoga nggak lama lagi kita disclosure. Kalau gue sih expect sih, tapi mudah-mudahan aliennya baik. Gitu ya, oke. Oke. Ya, thank you. Bye bye. Bye bye.